Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah laniyatil futuh wal munuh wa rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruha ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ila musannifi hadzal kitab Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sunhaji wa ila sahibil maqbarah Ki Haji Muhammad Arifin Ilham wa usulihim wa furihim wa ahli silsilatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelumnya kakak itu ngaji kitab Jurmiyah itu sama 3 guru. Jadi jangan dikira udah hatam terus paham. Udah enggak gitu. Kakak enggak secerdas itu jadi manusia. Ah? Iya. Pertama kakak ngaji Jurmiyah itu kelas 2 MTS, kelas 2 Sanawi SMP. Itu sama perempuan. Namanya Ustazah Ismiyah. Itu ngaji sampai hatam kita. Sampai hatam sama beliau. Akhirnya setelah kakak masuk kelas 1 aliyah atau 2 aliyah kayak kamu sekarang nih. Itu kita ngaji Jurmiyah lagi. Ngaji Jurmiyah sama guru utama kakak, namanya Ustadz Irmawan. Dari situ mulai kebuka tuh, mulai paham dikit-dikit. Ditambah lagi dulu di pondok itu ada Ustadz Fatah Yasin. Fatah Yasin ditambah lagi tuh. Beliau emang nggak ngajar Jurmiyah, cuman beliau masuk ngasih materi nahwu. Itu langsung, wah kebuka gini. Nah terakhir kakak ngaji kitab Jurmiyah itu pas di kampung. Almarhum namanya Kiai Mukhtar Rafi'i. Jadi 3 guru kakak. Ustazah Ismiyah, Ustadz Irmawan, sama Kiai Mukhtar Rafi'i. 3 ngaji satu kitab aja 3 guru kakak. Jurmiyah. Alhamdulillah kitab ini pernah hatam. Kakak baca sama anak-anak di Pondok Pesantren Asidikiyah itu hatam. Dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Itu setiap itu juga nggak seminggu deh. Pokoknya kalau ditotalin 1 minggu. Ini kalau kamu cerdas cepet hafalnya nih 1 minggu kita bisa hatam. 1 minggu. Cuman karena di sini punya tanggungan ngapal Quran, jadi ya kakak buat 1 minggu sekali aja. Nah, kitab Jurmiyah ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Penting banget. Bahkan hampir seluruh sekolah agama di dunia nggak ada yang nggak kenal atau nggak belajar kitab Jurmiyah ini. Saking berkahnya. Pengarangnya siapa? Nah, ini penting nih. Ya. Sebelum kita memasuki suatu rumah keilmuan, alangkah baiknya kita tahu pintunya di mana. Sebelum kita ngaji Jurmiyah, alangkah bagusnya kita tahu siapa sih pengarang Jurmiyah ini. Nanti kamu tulis di kitabnya aja nih sini nih. Pengarangnya itu adalah Abu Abdullah. Nah, ini kebiasaan orang Arab nih, kebiasaan orang luar negeri dah. Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji Al-Fasi. Nama beliau mah aslinya mah ini Muhammad. Kayak Imam Ghazali nama aslinya siapa? Muhammad. Imam Syafi'i nama aslinya siapa? Muhammad. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad semua ulama tuh. Tapi ini ciri khasnya di sini nih. Jadi biasanya dipanggil nama lakobnya. Jadi nanti nisbat ke depannya tuh ya datuknya. Ini kan nama pengarangnya nih. Ini bapaknya, ini kakeknya, nanti keterus sana ada yang namanya Abdullah. Biasanya begitu. Jadi nama beliau aslinya Muhammad. Beliau punya marga namanya Sonhaji marga. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Fes ya. Fes itu di Maroko. Fes, daerah Maroko. Jadi beliau ini asli Maroko. Banyak kisah mengenai kitab Jurmiyah, banyak banget kitab Jurmiyah. Dengan berbagai macam versi Jurmiyah itu. Nah, kakak dapat riwayat dari guru kakak dan ini adalah riwayat yang kakak yakini kuat.
mengenai sejarah kitab Jurmiyah. Jadi ketika beliau Syekh Muhammad ini diminta oleh para ulama untuk meringkas ilmu gramatika Arab daerah Maroko, beliau menulislah kitab ini. Belum dikasih nama Jurmiyah, beliau tulis kitab ini. Al-kalamu huwal lafdul murakkabu sampai akhir selesai. Tipis kitabnya. Setelah selesai, beliau pergi ke laut. Beliau merenung sebentar. Beliau takut apa yang beliau tulis ini tidak ikhlas. Ulama begitu tuh, takut. Sekarang kan enggak. Orang diminta nulis, langsung tulis, kirim. Niatnya kayak gimana aja nggak mikirin orang sekarang ya. Tapi ulama dulu begitu, takut sesuatu buat umat Muhammad ini, takut nggak ikhlas gitu. Akhirnya beliau merenung di pinggir laut. Singkat cerita, akhirnya beliau bermunajat kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, ya Allah, seandainya ini ilmu yang saya tulis ini bermanfaat, tolong sebarkan kepada seluruh umat. Tapi kalau tidak, hanyutkanlah kertas ini di lautan. Jadi itu kertas kitab ini nih digulung, dimasukin botol, dilempar ke laut sambil bermunajat seperti itu. 2 tahun, 3 tahun beliau diizinkan sama Allah untuk naik haji. Pergilah beliau ke Makkah, dari Maroko ke Makkah. Nah, di depan Ka'bah, beliau setelah ibadah, diam, wirid, di belakang ada yang baca kitab ini. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu. Di situ beliau berhenti, beliau mengeluarkan air mata. Nangis beliau. Nangis, meninggal dunia. Karena beliau kaget luar biasa gitu. Kitab yang beliau tulis beberapa tahun yang lalu, lempar ke laut, itu sudah dibaca di mana-mana, bahkan sudah sampai Mekah. Jadi ketika beliau dengar itu, beliau menangis, beliau meninggal. Ceritanya begitu yang kakak dapat. Nah, lalu siapa yang menamakan kitab ini Jurmiyah? Siapa yang menamai kitab ini Jurmiyah? Itu orang-orang, itu para ulama pada zamannya. Karena Jurmiyah ini nanti identik daripada sejarahnya. Nah, Jurmiyah ya, gimana ya? Oke, di atasnya deh. Di sini deh. Jurmiyah. Jurmiyah. Begini kan tulisannya Jurmiyah. Bahasa Arabnya mengalir itu jaroya juru. Nah, ngerti fi'il madi mudhari kan? Nah, jaroya juru. Jaroya juru itu mengalir artinya. Mengalir. Kalau air bahasa Arabnya apa? Maun. Jamaknya apa? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Nih. Maun. Ini air. Jamaknya miyahun. Miyahun. Air. Nah, jadi jurmiyah ini jur mengalir, miyah air mengalir di air. Makanya ketika sejarah mengatakan kitabnya dibungkus ya terus dimasukin botol, itu dalam botol itu ngalir terus ke penghujung dunia sampai ke Mekah. Makanya ini jurmiyah ini asal katanya diambil daripada jaroya juru sama miyahun, mengalir di air, karena kitabnya ini udah keliling dunia kitabnya keliling ya. Ini sejarah yang kakak dapat dari guru kakak. Banyak sejarah yang cerita kayak gini. Bahkan dikatakan ada kitab Safinatun Najah ceritanya begini. Tapi ya namanya sejarah, ambigu dia. Kita tidak bisa memastikan mana yang benar-benar benar, mana yang salah gitu. Jadi ini satu cerita sejarah tentang kitab Jurmiyah. Jadi ada sejarahnya nih. Kenapa dinamakan Jurmiyah? Karena jarroya juru, jur mengalirlah. Fi'il amr nih, jur mengalirnya, miyah mengalir di air, bukan pakai maun, tapi pakai miyah, mengalir di air yang banyak. Makanya ini kitab keliling dunia dulu, setelah dilempar di Maroko, keliling dunia muter.
udah terkenal sampai pengarangnya ketika naik haji, Syekh Son Haji, itu beliau menangis dan meninggal. Nah, beliau pengarang kitab Jurmiyah itu populer dengan sebutan Syekh As-Son Haji atau Imam Son Haji. Karena sedikit sekali dengan marga Son Haji yang populer kecuali beliau gitu. Ada, tapi yang paling populer beliau. Jika dikatakan imam atau syekh Son Haji, maka yang ditujukan pasti beliau, pengarang kitab Jurmiyah. Itu kayak gitu. Jadi ini berkah luar biasa. Bahkan dulu kakak sempat dalam penjelasan ngaji Ihya sama Manhajus Sawi waktu di Depok kemarin kita ziarah itu Habib Abu Bakar bilang kitab Jurmiyah itu ada syarah. Kamu ngerti syarah kan? Ini kan kitab matan, kitab ininya pokoknya. Nanti ada ulama yang menjelaskan itu dimakan syarah. Syarah Jurmiyah yang paling bagus itu Mukhtasar Jiddan namanya. Mukhtasar Jiddan. Itu karya daripada Sayyid Al-Habib Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, ya. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu kitab Jurmiyah syarahnya yang paling berkah Mukhtasar Jiddan. Nanti kalau kamu selesai Jurmiyah, kita ke Mukhtasar Jiddan. Pelan-pelan aja itu. Biar dapat berkahnya. Karena kata Habib Abu Bakar itu berkahnya luar biasa itu kitab Syarah Jurmiyah Mukhtasar Jiddan. Jadi beliau orang Maroko. Ini beliau wafat 723 Hijriah, Masehinya 1323 Masehi. Atau beliau juga populer dengan sebutan Ibnu Jurum. Ibnu Al-Jurum. Banyaklah istilah-istilah ulama mengenai beliau. Syarahnya juga banyak kitab Jurmiyah itu, macam-macam. Hampir tidak ada di dunia ini, mau dia kelompok Wahabi sekalipun yang tidak mengenal kitab ini karena saking berkahnya kitab Jurmiyah. Udah pasti beliau ini wali, udah pasti. Pasti beliau ini wali. Orang-orang ulama-ulama dulu yang kitabnya ada sampai sekarang itu mereka ini bikin begini bukan main ikhlasnya, luar biasa. Bahkan pernah dengar kitab Alfiyah? Ya, Alfiyah Ibnu Malik pernah dengar? Itu yang ngarang kitab Alfiyah. Itu kalau ngajar nggak pernah ngeliat muka muridnya. Jadi kalau ngajar nih balik badan begini nih. Balik badan begini. Nggak mau ngeliat ke belakang muridnya, nggak mau. Itu apa? Syekh Ibnu Malik. Nah, kenapa demikian? Karena mata beliau itu sudah tembus, udah punya basiroh yang tinggi. Artinya ketika beliau ngelihat wajah manusia itu yang terlihat dosanya. Oh, ini kayak monyet. Oh, ini kayak anjing misalkan kayak gitu. Itu saking saking bersihnya hati beliau sampai melihat kayak gitu. Bahkan kalau misalkan kamu pernah dengar mah, ada salah satu murid daripada Habib Umar, ketika pertama kali Habib Umar datang ke Indonesia, itu Habib Umar ngeliatnya udah kayak monyet semua. Mukanya pada gelap segala. Kayak gitu. Secara batin ya, orang-orang hebat itu mah, bukan level-level kita. Karena yang dilihat dosa, kelihatan dosanya. Jadi kitab-kitab yang ada sampai sekarang itu, kebanyakan itu kekasih-kekasih Allah. Enggak, wali ada tingkatannya, bukan wali kutub. Wali yang ditugaskan sama Allah untuk menjaga keilmuan itu namanya wali autad. Ada istilahnya. Itu mah pelajaran tasawuf itu mah nanti. Kayak Gus Baha, kalau Gus Baha itu kakak yakin namanya. Itu wali autad. Ya, autad. Jarang wali kutub itu ngajar, jarang. Jarang wali kutub itu ngajar, jarang. Kalau yang fokusnya ke ilmu, ditugaskan oleh Allah untuk menjaga ilmu, itu wali autad biasanya. Mu'alim Syafi'i Hadami yang di Kebayoran itu wali autad. Cuma nanti itu mah. Ini dulu. Nah, perbedaannya kita ngaji ilmu ini, ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu nggak pernah berubah gitu. Kalau kita ngaji ilmu fikih, bisa aja 10 tahun yang akan datang berubah. Artinya budayanya berubah, hukumnya bisa berubah. Tapi kalau ini kitab nahwu enggak ada berubah, enggak sampai kiamat juga enggak bakal berubah dia. Yang namanya mubtada enggak bakal berubah jadi nama-nama lain gitu. Tetap satu makna. Tapi kalau fikih berubah.
Makanya dalam kitab-kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in itu banyak teks yang udah tidak bisa diikutin. Dalam zaman ini nggak bisa diikutin. Kayak misalkan kalau kamu udah ngaji Fathul Qorib ya ada masalah sepatu. Jadi kita berwudu dalam keadaan pakai sepatu. Itu ada di kitab Fathul Qorib. Itu udah nggak berlaku di sekarang, apalagi di Indonesia, nggak dingin. Itu udah nggak berlaku. Artinya di bab itu dalam Fathul Qorib nggak kepake gitu. Itu fikih begitu. Yang tetap kuat itu tauhid, nahwu sorof itu sampai kiamat gak bakal berubah. Nah, sebelum kita belajar ini ilmu, ini kan namanya nahwu ya, bukan sorof. Nahwu. Istilah ulama katakan an-nahwu abul ulum wasorfu ummuha. Bener nggak? Bener nggak? Pernah denger nggak? Nahwu itu bapaknya ilmu, sedangkan sorof itu ibunya. Nah, dalam kehidupan kita, yang usaha itu laki-laki dulu. Laki-laki mau menikah, ya laki-laki dulu usaha cari duit segala macam. Ya sama, ini sebelum kita mempelajari lebih dalam teks-teks kitab kuning, nahwu dulu, baru kemudian sorof. Walaupun dalam prakteknya dua-duanya harus dipelajari, tapi nahwu dulu, bapaknya dulu, harus punya modal dulu. Baru kalau udah punya modal, belajar ibunya, sorof gitu. Ini kan namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu pengambilan katanya dari mana sih? Jadi yang bikin, ini kan yang ngarang Jurmiyah. Jurmiyah itu termasuk daripada kitab ilmu nahwu. Nahwu. Nahwu itu artinya apa? Tahu nggak? Contoh. Kamu nggak tahu arti nahwu? Contoh. Artinya contoh. Nah, jadi dulu tuh ceritanya, kakak singkat aja, lupa soalnya. Ceritanya di zaman-zaman Khalifah keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu ada kegaduhan di antara teman atau murid-murid daripada Sayyidina Ali. Itu ada yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, atau dalam riwayat lain Abul Aswad Ad-Dawli. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali ini melihat anaknya sendiri mengenai kesalahan dalam gramatika Arab waktu saat itu ya, saat itu. Akhirnya singkat cerita ngadu, Abul Aswad Ad-Du'ali ngadu, ya Imam, ini gimana ini gramatika Arab begini begini begini, berantakan. Nah, akhirnya Sayyidina Ali ngajarin Abul Aswad Ad-Du'ali ilmu gramatika Arab. Dalam prakteknya, Sayyidina Ali sering mengucapkan kata nahwu, nahwu, nahwu. Padahal bahasa Arab contoh itu ada mislu, kan ada yang lain. Tapi pakainya nahwu. Nahwu, koma zaidun. Nahwu, Umar, Yakum, kayak gitu kan. Sering Sayyidina Ali itu ngajar Abul Aswad Ad-Du'ali itu sering dengan istilah nyebutin contohnya tuh pakai istilah bahasa Arabnya nahwu, nggak mislu. Akhirnya setelah dipelajari dan diajari, Abul Aswad Ad-Du'ali mengambil tafaulan. Tafaulan tuh mengambil keberkahan daripada ilmu yang beliau dapat dari Sayyidina Ali, yaitu ketika Sayyidina Ali ngejelasin nahwu, ketika Sayyidina Ali ngejelasin gramatika Arab, beliau sering menggunakan lafaz nahwu. Akhirnya beliau bukukan itu ilmu nahwu ya, dengan sebutan beliau bukukan itu ilmu gramatika Arab dengan sebutan ilmu nahwu. Jadi yang membukukan ilmu nahwu itu namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa beliau? Beliau adalah murid daripada Sayyidina Ali. Kenapa dinamakan nahwu? Karena ketika Sayyidina Ali ngajar, itu beliau itu banyak memberikan contoh. Dan ketika memberikan contoh itu, contohnya itu tidak menggunakan lafaz yang lain, nggak pakai mislu dan sebagainya, tapi seringnya pakai nahwu. Akhirnya tafaulan yang ngambil keberkahan, tabarukan daripada ucapannya Sayyidina Ali. Jadi namanya ilmu nahwu gitu. Jadi yang membukukan itu namanya
Abul Aswad. Abul Aswad Ad-Du'ali. Nggak apa-apa, miring lah. Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, ini yang membukukan ilmu nahwu. Abul Aswad Ad-Du'ali. Ad-Du'ali. Beliau dapat daripada Sayyidina Ali, beliau menamakan ilmu gramatika Arab dengan nama nahwu yang artinya contoh, karena ketika Sayyidina Ali menjelaskan ilmu gramatika Arab, beliau sering mencontohkan dan dengan istilah bahasa Arabnya nahwu, bukan mislu dan yang lainnya. Pentolannya nih, makanya jangan heran kalau dikatakan ada hadis yang menyatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Nabi Muhammad, saya ini gudangnya ilmu loh. Saya ini sumber keilmuan seluruhnya. Wa aliyu babuha, dan Imam Ali ini, Sayyidina Ali ini merupakan pintunya. Jadi kalau kita mau ngambil ilmunya Rasulullah, kita tidak boleh tidak harus dari Sayyidina Ali. Gitu. Tidak mau tidak itu. Makanya jangan heran dari Sayyidina Ali ini Hasan Hussein, para habaib segala macam. Itu banyak yang benci ya, karena ilmu itu cahaya isinya, setan mah nggak bakal diam. Setan nggak bakal diam. Banyak fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada Ahlul Baiti Rasulillah. Itu mah udah, jangan heran kita, itu udah penampakan akhir zaman kayak gitu. Nah, dan dari 4 khalifah, yang paling lama bersama Rasulullah itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu dari kecil, dari usia 11 tahun sama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, temennya. Sayyidina Umar, waktu itu belum masuk Islam. Sayyidina Utsman juga sama. Ya kan? Sayyidina Utsman cuma menikahi 2 putri Rasulullah. Sayyidina Ali yang diberkahi keilmuannya. Jadi dari 4 khalifah tersebut, Sayyidina Ali yang paling alim. Makanya beliau katakan, Sayyidina Rasulullah katakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini sumbernya ilmu. Pintunya ada di Sayyidina Ali. Jadi semua keilmuan dari Sayyidina Ali. Bahkan ini mah sejarah ya. Kalau sejarah tuh terserah mau percaya atau enggak. Tapi ya kami, kakak dan guru-guru kakak percaya ini. Ilmu fisika itu yang menemukan adalah Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu masih keturunan Sayyidina Ali. Gitu. Ke atas-atasnya itu Sayyidina Ali. Masih habaib, masih ahlul bait Rasulullah. Begitu. Jadi nanti insya Allah setelah hatam ini nanti kakak kasih sanad. Sanad kakak belajar jurmiyah dari guru kakak, dari gurunya sampai ke Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji Al-Fasih. Mungkin ini aja untuk pembukaan. Mungkin ini aja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.